Faslun fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa amila salihat liwajhi. Qala Allah Ta'ala man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala subhanahu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Pembahasan kali ini menyebutkan sedikit dari kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat dan beramal saleh lillahi ta'ala, ikhlas. Di pertemuan lalu disebutkan yang melakukan ketaatan dia mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Karenanya ia bisa masuk surganya Allah. Yang melakukan kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, kezaliman, ia akan mendapatkan murkanya Allah, sebabnya ia masuk neraka Allah. Poinnya itu. Kali ini kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan ketaatan dan amal soleh ikhlas karena Allah. Pertama disebutkan ayat Al-Quran dari surat An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa orang yang beramal soleh, mau itu wajib atau sunnah, mau itu besar atau kecil, sedikit ataupun banyak, yang penting ia melakukan amal soleh, amal kebaikan. Siapa yang melakukan min dzakarin aw untha, yang melakukan itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, mau muda, tua, single atau sudah punya pasangan, sehat ataupun sakit, ia melakukan amal soleh. Laki perempuan yang melakukan amal soleh ini wa huwa mu'minun, yang menjalankan amal soleh adalah seorang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempercayai, meyakini adanya Allah, mempercayai, meyakini segala janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, mempercayai, meyakini segala ancaman-ancaman yang Allah berikan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan. Maka orang tersebut apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
maka aku pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi di situ Allah memastikan dengan dua hal, dengan lam dan nun. Falanuhyiyannahu, pasti aku akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Lah kehidupan yang baik itu bagaimana? Ada perbedaan. Ada yang mengatakan kehidupan yang baik itu seperti yang dikatakan oleh Imam Sa'id bin Jubair dan Imam Atha. Kehidupan yang baik itu adalah rizqul halal, diguyur oleh Allah dengan rizki yang halal. Jadi rizki yang halal yang datang kepadanya, yang menghampirinya. Rizki-rizki yang haram dihindarkan oleh Allah, dijauhkan darinya. Imamul Hasan berkata, kehidupan yang baik itu adalah al-qanaah, merasa cukup dengan apa yang ia dapatkan, apa yang ia miliki. Jadi dapat, dia terima, tidak pernah melihat nilai jumlah. Pokoknya dapat, ya terima, ya senang. Imam Muqatil bin Hayyan mengatakan kehidupan yang baik itu adalah al-aish fit ta'ah, kehidupannya dalam ketaatan. Di hidupnya berpindah waktu ke waktu, dari ketaatan ke ketaatan, dari kebaikan ke kebaikan. Jadi menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan, ketaatan. Imam Abu Bakar Al-Warraq menyatakan kehidupan yang baik itu adalah halawatut ta'ah, bisa merasakan nikmat dan lezatnya ibadah ketaatan. Kalau sudah bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah ketaatan, membuat dia semakin kuat dalam istiqomah, membuat ia tidak mau menjauh daripada ibadah dan ketaatan, karena sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan lezatnya. Adapun Imam Mujahid dan Imam Qatadah yang mengatakan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan di surga. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan di surga. Sehingga diriwayatkan Auf Anil Hasan, la tatibul haya li ahadin illa fil jannah. Tidak ada kehidupan yang enak, nyaman untuk setiap orang kecuali di surganya Allah. Nggak ada rasa takut, tidak ada gelisah, takut dari apapun, takut hilang apa yang ia miliki, atau takut sakit dan semisalnya, nggak ada. Gelisah juga nggak ada. Itu diberikan oleh Allah kepada siapa?
kepada orang yang beramal saleh, ia beriman laki ataupun perempuan. Nah, dengan perbedaan pendapat ulama arti kehidupan yang baik itu ada yang diberikan oleh Allah di dunia, ada yang Allah berikan kelak di akhirat. Itu semuanya tidak lain adalah balasan, ganjaran yang Allah berikan karena ia telah berbuat baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan yang Allah berikan lebih baik dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita lakukan. Ya. Ayat yang kedua, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada kalian. Nah, kita tahu Allah itu sifatnya tidak akan ingkar janji. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu kepada hambanya, hamba itu pasti akan mendapatkannya. Nggak mungkin meleset sudah janjinya Allah. Nah, kalau manusia janjinya bisa luput. Janji mau ngasih uang, janji mau ngasih rumah, janji mau ngasih mobil, janji mau ngasih AIU dan lain sebagainya. Kemungkinan yang janji tadi itu nggak niat mengingkarinya, tapi karena dia adalah seorang hamba yang dimiliki dan apapun yang ada padanya itu adalah sesuai aturan, maka kemungkinan dia mau memenuhi janjinya, tapi Allah berkehendak lain sehingga dia nggak bisa menempati. Nah, itu yang temenan. Nah, orang yang temenan dalam berjanji. Ada orang yang cuma gombal, janji aku tak kei. Nah, tapi setelah dia sudah mendapatkan, seperti orang yang tidak benar berjanji, nggak ada kegelisahan, ketakutan dalam dirinya akan janji yang dia ungkapkan sendiri. Nggak ada yang minta, dia sendiri yang ngomong. Nggak ada yang nuntut, dia sendiri yang ngomong. Nanti saya kalau ini, saya kalau itu, dia sendiri. Ternyata setelah mendapatkan, tapi Allah kalau janji nggak mungkin, pasti akan diterima. Lah ini Allah janji kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Allah berjanji kepada mereka. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Yang Allah janjikan kepada mereka, la yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menggantikan untuk mereka sebagaimana Allah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Lam di sini, kalau kita mempelajari bahasa Arab itu, lam di situ adalah jawab lil qasam.
Jawab yamin, la yastakhlifannahum. Tapi sumpahnya mana? Sumpahnya nggak ada, disembunyikan. Jadi seakan-akan Allah menyatakan wallahi la yastakhlifanna lahum. Demi Allah la yastakhlifannahum, akan Allah gantikan mereka. Jadi Allah akan berikan kepada mereka seperti Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi la yastakhlifannahum fil ard, Allah akan berikan kepada mereka di bumi ya, seperti yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, orang-orang sebelum mereka itu Bani Israel. Bani Israel ketika dikuasai oleh orang-orang zalim, mereka bersabar, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala rubah Bani Israel menjadi menguasai apa yang telah dikuasai orang-orang zalim tadi itu. Nah, seperti itu janjinya Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Mereka merampas, mereka mengambil, sabar aja, tetap lakukan kebaikan, ketaatan, tetap beriman, tetap beramal soleh. Allah akan balik. Yang mereka kuasai, yang mereka ambil akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman ya, dan beramal soleh. Nah, karena itu para aulia itu nyantai dengan kezaliman yang ada, itu mereka nyantai. Mereka menyampaikan lewat nasihatnya, mengingatkan akan bahayanya kezaliman, akan bahayanya kemaksiatan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak perlu membuat ya, keramaian untuk A untuk B, nggak perlu. Kenapa? Sudah dijanjikan oleh Allah ya. Dijanjikan oleh Allah akan dibalik ya. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu apa yang telah pernah Allah berikan, seperti kepada Bani Israel. Bani Israel ngenes ya, dengan pemimpin yang zalim, yang jahat, yang kejam, tapi dibalik sama Allah. Lah seperti itu yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kekuasaan mereka pun akan berpindah tangan. Kekuasaan mereka, kekuasaannya orang zalim akan berpindah tangan, akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu janjinya Allah, sudah nggak meleset. Jadi nggak perlu kita melakukan sesuatu yang membuat keributan dan yang lain sebagainya, nggak perlu. Apalagi kalau melakukan itu hanya action saja, tapi realita dalam kehidupan seharinya nihil dari ketaatan dan ibadah. Setiap harinya tidak ada. La sholat berjamaah, la membaca Al-Quran, wala qiyamul lail. Sholatnya sendiri, Al-Quran nggak pernah dibaca, action saja, nihil. Kita perlu jadi orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Janji Allah akan dikasih, dan itu sudah dibuktikan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu. Makanya Allah gambarkan di sini kamastakhlafal ladzina min qablihim. Jadi meyakinkan kepada kita, kalau kalian nggak percaya janjiku kepada kalian, coba lihat orang-orang sebelum kalian, yang mereka melakukan ketaatannya, kebaikannya, walaupun ditindas, walaupun dizalimi, mereka tidak meninggalkan keimanannya, mereka tidak meninggalkan amal solehnya. Lihat mereka setelahnya, apa yang aku berikan kepada mereka. Itu yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, Allah mengatakan di sini, berjanji sama ya, la yastakhlifannahum, Allah akan menggantikan untuk mereka.
Allah akan memberikan untuk mereka, kepada mereka, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi apa kekuasaan mereka akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan itu bisa kita lihat secara langsung dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel, tempatnya mereka dihancurkan, ya, daerahnya mereka dihancurkan, tapi kemudian Allah dikembalikan lagi oleh Allah kepada mereka. Yang menghancurkan digeser, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, mereka yang menempati kembali. Lalu wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadhalahum. Allah akan memantapkan, ya, untuk mereka agama mereka, ya, keimanan mereka, keyakinan mereka, ya, sebagaimana Allah pilihkan untuk mereka, ya. Allah mantapkan agamanya, Allah kuatkan agamanya sebagaimana Allah menginginkan, meridhoi, ya, agama itu untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah gantikan untuk mereka rasa takutnya dengan keamanan. Rasa takutnya dengan keamanan. Nah, ini seperti yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu ketika di Mekah dicemooh, diganggu, dilempari batu, diboikot dan lain sebagainya, sabar mereka, menahan itu semuanya, sabar. Tidak ada perintah dari Allah selama mereka berada di Mekah untuk berjihad. Padahal 13 tahun. Jadi 13 tahun mereka bersabar dengan boikot. Dengan boikot. Kita nggak diboikot, nggak sampai 13 tahun. Rame. War. Nggak sampai 13 tahun. Para sahabat itu diboikot 3 tahun. Sampai mereka itu nggak bisa memakan kecuali di daunan. Kita masih bisa masuk warung, masih bisa beli beras, ikan dan yang lain sebagainya. Daun yang dimakan. Bahkan yang mati kelaparan itu bukan nggak ada. Sabar, nggak ada perintah jihad dan lain sebagainya. 13 tahun. Baru setelah sampai ke Madinah ada perintah jihad. Tapi lihat apa yang Allah berikan. Tadinya mereka takut, pedang dan yang lain sebagainya, sampai diriwayatkan itu ketakutan yang ada pada mereka itu nggak tenang hidupnya. Kalau keluar rumah nggak tenang mereka. Setelah ada perintah jihad, baru di situ mereka itu pun masih nggak tenang. Karena apa? Nggak pernah melepaskan senjata dari diri mereka, selalu membawa senjata, nggak tenang. Sampai para sahabat berkata, apa? Mayati alaina yaumun na'man fihi wa nadhusilah. Nggak ada hari yang kita ini merasa aman kemudian kita melepaskan senjata ini, meninggalkan senjata ini. Akhirnya diturunkan oleh Allah ayat tersebut. Diturunkan ayat tersebut, yaitu wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus shalihati la yastakhlifannahum sampai akhir. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Rasa takut
takut yang ada pada mereka akan dirubah oleh Allah menjadi apa? Keamanan. Menjadi keamanan. Ya, karena itu ketika Fatah Mekah sudah selesai sudah. Aman mereka. Nggak ada senjata lagi yang dibawa dan yang lain sebagainya, aman. Jadi dikatakan oleh para ulama, apa yang Allah janjikan kepada mereka itu sudah langsung. Dengan catatan setelah itu apa yang mereka lakukan? Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka dengan tenang, dengan aman beribadah kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan apapun. Menyekutukan aku dengan apapun. Karena itu ada riwayat an Adi bin Hatim. Ketika Adi bin Hatim ini duduk bersama Nabi, datang seseorang mengeluh tentang kefakiran, tentang kemiskinan. Kalau bahasa kita mungkin tentang ekonomi lah. Mengeluh tentang ekonomi, dengan keadaan. Kemudian datang lain mengeluh tentang kejahatan, kriminal. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Adi, hal ra'aital hira? Adi, kamu melihat adanya kebingungan? Katanya Adi, lam aroha wa qad unbitu anha. Aku nggak melihatnya Rasulullah, karena aku sudah diberitahu tentang itu. Adi sudah diketahui dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan di situ, yang sesuatu yang bakal terjadi. Fa in talat bika hayat fal tarayana dha'ina tartahilu minal hayra hatta tatufa bil ka'bah la takhafu ahadan illallah. Qultu fima baini wa bain nafsi fa aina du'artayid alladziina qad sa'arul bilad. Jadi intinya kalau kamu masih dikasih oleh Allah panjang umurmu, kamu akan melihat ini, akan melihat itu dan lain sebagainya. Sampai Adi mengatakan, sampai Rasulullah mengatakan kalian nanti akan bisa menguasai rajanya Kisra, atau seseorang akan memiliki harta yang melimpah. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Jadi nanti bakalnya kalian akan memiliki kekayaan. Ini nggak ada yang miskin, nggak ada yang kiri, semuanya kaya. Sampai bingung mau sedekah ke siapa, mau zakat ke siapa, ini bingung. Kenapa? Nggak ada yang miskin, semuanya orang kaya. Nah, sekarang kan enggak, masih ada yang miskin. Tapi bakal akan datang waktu, katanya Rasulullah, semuanya kaya. Sehingga yang punya uang mau sedekah bingung, mau mengeluarkan zakat bingung, nggak nemu orang yang miskin, nggak menemu orang yang berhak menerima zakat. Lah katanya Adi, fara'aitu du'ina tartahilu minal hayra hatta tafufa bil ka'bah la takhaf illallah wa kuntu mimman iftataha kunuz Kisra bin Hurmuz. Dari banyaknya itu yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau kamu panjang umur, kamu panjang umur, aku sudah menemukan dua apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Adi berkata kepada orang tersebut, demi Allah, kalau kamu dikasih oleh Allah mau perpanjang, kamu akan melihat apa yang belum kamu lihat dari apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Janji Allah itu nggak akan meleset. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apa yang Allah berikan dari orang-orang terdahulu, setelah mereka didolimi, dan Allah akan memantapkan agama, keyakinan mereka, dan Allah akan ganti keresahan mereka, ketakutan mereka dengan keamanan. Tapi waman kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa orang yang mengkufuri, bukan kufur kepada Allah di sini, mengkufuri kenikmatan, sudah dikasih oleh Allah kenyamanan, keamanan, sudah dikasih oleh Allah
kemantapan dalam agama, sudah diganti oleh Allah pemimpinnya, ya. Orang-orang yang zalim, ya, sudah diganti oleh Allah, tapi dia mengkufuri kenikmatan itu, faulaika humul fasikun, itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, ya, dua ayat ini ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menganugerahkan kepada kita kemudahan dalam menjalankan amal saleh, amal ketaatan, kebaikan yang menjadikan kita orang-orang yang mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.